Anda menghindari sesuatu dengan ekspresi muka, itu semua atas kontrol otak. Anda bergerak, berjalan ke tempat, diskotik, ya itu dengan otak sadar karena semua dikontrol oleh otak. Jadi memiliki aktivitas langsung pada motor neuron. Motor itu kan penggerak tubuh, ya. Segala sesuatu yang kita gerakan itu pasti disadari oleh otak. Lalu kemarin di kelas yang sebelumnya bertanya, "Bu, bagaimana dengan klepto?" Tahu kleptomania? Tahu, Bu. Ya. Klepto itu apakah sadar atau tidak? Oh, sadar. Kleptomania itu di bawah kendali otak, sadar dia mencuri, dia sadar, dia bisa memilih apa yang dia curi, tandanya dia sadar. Jadi tetap terjerat hukum, ya. Jadi hati-hati nih, kadang sering sekali akhirnya dibilang sama orang-orang psikolog, "Wah, ini karena punya kelainan, dia punya penyakit dan segala macam sehingga bebas dari hukum." Oh, no. Aktivitas motorik itu disadari, ya. Sederhana aja, Anda ketika belajar motor atau belajar nyetir mobil, pada awal belajar Anda benar-benar harus menyadari kapan harus injak rem, kapan harus injak gas, yang mana yang harus bergerak kan gitu ya. Otak semua, tetapi ketika sudah terjadi proses learning gitu ya, maka akan terbentuk proses habituasi. Kita akan kecepatan respon terhadap perintah gitu ya. Wah, ini udah mau nabrak, yang harus difikirkan adalah saya harus mencet rem, itu ketika awal. Tapi ketika sudah, terhabituasi, proses kecepatan processing otak memerintahkan untuk kaki menginjak rem itu jauh lebih cepat, bahkan masuk dalam kategori refleks. Kita akan tahu ya, ketika sudah dalam keadaan bahaya langsung otomatis itu nginjek rem. Hitungannya jauh lebih cepat dibanding pada saat awal belajar. Tapi itu tetap di bawah kontrol otak. Nah, itu yang terjadi pada orang-orang kleptomania. Ketika ada barang-barang unik udah otomatis tuh ngambil, langsung cepet banget. Copet juga begitu, ya. Itu adalah proses kerja otak yang luar biasa cepat gitu ya. Menggerakkan motorik otot-otot rangka untuk melakukan suatu tindakan. Berbohong juga sama. Awal coba deh, nggak ada satupun di kelas ini yang sekarang berada Anda atau saya yang tidak pernah berbohong. Pasti kita pernah berbohong entah 1, 2 kali dalam hidup kita ya. Ketika awal kali kita berbohong ya, atau mendesain suatu kebohongan, itu pasti akan sangat kentara, kegugupan, kemudian mungkin omongan terbata-bata dan banyaklah gitu. Tetapi kedua kali, ketiga kali, keempat kali, bahkan akhirnya kebohongan menjadi suatu hal yang biasa. Jadi Anda kadang suka bingung mana yang benar, mana yang bohong. Saking sudah terbiasanya melakukan tindakan. Itu semua atas kontrol dari otak. Jadi tidak ada satupun yang tidak dikontrol oleh otak. Sekarang saya tanya kasusnya latah. Siapa yang mau menjawab? Tahu orang latah? Tahu, Ibu. Menurut Anda orang latah itu dikontrol oleh otak nggak? Ada barang jatuh, copot. Itu kan cepet tuh. Dikagetin, dia latah. Nah, itu menurut Anda bagaimana? Tapi ada juga orang yang nggak latah. Nah, ya. Jadi kita akhirnya bisa paham bahwa segala sesuatu ketika latah yang bergerak itu lebih dari kalau mulut sampai mengucapkan melafazkan A, B, C, minimal ada 5 sampai dengan 10 otot itu sudah bergerak. Dan nggak mungkin bergerak di otak kita mau nyebut A ya nggak mungkin keluarnya I, nggak. Jadi ketika ngomong copot berarti COPOT gitu ya, itu adalah sudah didesain oleh otak keluarnya copot gitu. Ada yang orang kaget ayam gitu atau monyet dan segala macam. Itu semua yang ada di otak. Dan itu adalah kerja sadar dari otak gitu ya. Makanya tidak ada latah itu yang tidak bisa disembuhkan. Tidak ada kebohongan itu atau pembohong itu nggak bisa disembuhkan. Tidak ada kleptomania yang tidak bisa disembuhkan. Tidak mau sembuh, iya. Ya. Neuron asosiasi. Nah, kemudian di otak-otak ini untuk mempercepat kerja tadi ya, karena dia kompleks banget, bahkan dalam 1 detik yang sama. Nih buatin ya. Dalam ketika bicara nih menjelaskan, itu otak lagi basic datanya otak lagi kerja. Sinyal ini tidak nyala cuma 1 titik. Jadi ribuan titik itu nyala untuk bisa menjelaskan ini, untuk membaca ini. Mata kerja,
tangan kerja menunjuk, ini kan buatin nunjuk-nunjuk nih, kursor gitu ya, sambil kemudian menjelaskan ke Anda, itu ribuan sinyal lagi bekerja, ya, di dalam otak. Nah, untuk bisa mempercepat serta mensinkronkan kerja, nah gitu ya. Jadi yang buatin lihat adalah neuron asosiasi. Nah, gimana caranya mulut mengeluarkan kalimat neuron asosiasi, bagaimana tangan kemudian menunjuk bagian gambar, itu membutuhkan sel-sel tambahan. Nah, inilah fungsi dari neuron asosiasi. Jadi turut bertanggung jawab di dalam mempertahankan homeostatis, ya. Kalau kita lihat secara struktur, Anda sudah lulus SPH, bahwa kalau bagian paling luar, Anda lihat ini yang saya tunjuk, bagian paling luar yang warna ungu ini adalah selaput meningan, selaput otak. Jadi dari tengkorak itu langsung berhubungan dengan meningen. Ya, warnanya kalau kita bedah itu cenderung putih. Warnanya putih ya. Karena dia terdiri dari serabut kolagen cukup banyak, kemudian elastin ya. Sehingga dia tidak kaku bentuknya dan memungkinkan si yang berwarna biru ini, penunjuk saya ada ya, kelihatan? Yang berwarna biru muda ini adalah cairan cerebrospinal. Cairan cerebrospinal ini selain menjaga kelembapan otak, ya, dia merendam otak gitu ya. Dia juga berfungsi menghantarkan listrik, kelistrikan otak. Dia menjaga kesetimbangan ion-ion di otak untuk bisa bekerja. Nah, ini adalah cairan cerebrospinal. Nah, setelah itu barulah otak itu sendiri. Nah, otak yang warna coklat ini adalah organ otak. Kalau sudah matang warnanya jadi putih ya, otak sapi ya. Jadi oke. Nah, kalau dibelah ya secara longitudinal jadi dibelah menjadi 2, dipotong gitu, maka kita akan melihat ada banyak sulcus. Sulcus itu artinya lipatan. Kalau bahasa anatomi, bahasa struktur hewan, sulcus ya, jamaknya sulci. Itu adalah lipatan-lipatan. Jadi lipatan-lipatan ini adalah kumpulan dari ratusan sel-sel yang akson ya, akson syaraf yang berhubungan satu sama lain. Kemudian ada gyrus. Gyrus itu seperti badan jalan ya. Kalau lipatan seperti apa sih namanya, got ya. Kalau di jalan-jalan umum itu kiri kanan jalan ada got. Nah, yang gyrus ini adalah badan jalannya. Badan jalannya ini sebenarnya juga kumpulan dari akson. Kemudian dibelah, maka kita akan ketemu struktur yang seperti apa ya ini ya? Seperti apa ya ini? Cacing gitu ya. Nah, ini ada corpus callosum. Ini semua merupakan bagian dari otak besar yang kita sebut sebagai cerebrum. Ya, yang di sini bagian kiri yang saya tunjuk ini adalah bagian frontal, yang di belakang adalah bagian distal. Frontal itu jidat ya, yang distal adalah bagian belakang. Nah, kemudian di bawah ini area tengkuk nih yang menonjol. Anda kalau suka pusing di area tengkuk, ini terdiri seperti pohon beringin. Ini adalah otak cerebellum atau biasa bahasa kalau SMA otak kecil. Ya, kemudian antara apa sih Pak? Kemudian maaf, antara dari cerebrum dengan cerebellum itu kemudian dihantarkan lagi menuju spinal cord melalui batang otak. Ini adalah batang otak. Nanti ada medula, ada pons ya. Kita akan bahas nanti satu persatu. Nah, bagaimana karena kerjanya yang begitu kompleks, bagaimana sih perbandingan otak dari berbagai jenis hewan? Kita bisa lihat dari hewan yang paling sederhana yaitu mamalia laut di sini ya. Ini adalah otak dari ikan, ini otak dari amfibi, ini otak dari bangsa reptil, ini otak dari bangsa aves dan otak dari bangsa mamal. Anda bisa lihat masing-masing punya komposisi cerebrum, cerebellum gitu ya. Ada apalagi cerebrum, cerebellum, kemudian ada spinal cord, ada medulla oblongata. Ya, mana medulla oblongata itu warna kuning.
Nih ya, medula oblongata warna kuning. Kemudian optical lobe-nya warna biru, cerebellum-nya warna pink. Kita bisa lihat warna pink ini yang sebelah kanan. Sementara otak cerebrum, otak pusat, otak besar itu warnanya agak pink ya, pink. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata besarnya komposisi setiap bagian otak hewan itu beda-beda. Dari mana? Kita lihat saja nih. Untuk yang ikan mana? Burung deh. Ini ada olfactory bulb. Kita lihat ya, warna kuning. Kemudian yang biru itu apa? Yang merah itu cerebellum. Ya, pada ikan cerebellumnya besar, pada amfibi tidak, pada reptil kecil sekali yang merah, sementara pada burung lihat cukup besar dibandingkan dengan pada mamal ya. Ini cerebellum. Apa fungsi cerebellum? Cerebellum adalah salah satu otak kecil yang mengatur posisi keseimbangan. Ya, pada mamal kalau dibandingkan dengan otak pusatnya cerebellum yang burung ini yang paling besar ya. Begitu juga dengan ikan. Ya, karena ikan dan burung membutuhkan kesetimbangan tubuh pada saat mereka berenang atau terbang. Berbeda dengan amfibi, reptil ataupun mamalia ya. Oke, sehingga memang porsi dari cerebellumnya lebih besar. Tetapi beda dengan otak besar di sini yang warna biru. Pada mamalia, pada burung jauh lebih besar proporsinya dibandingkan reptil, amfibi, dan ikan. Hal ini kenapa? Ini adalah pusat otak persepsi, pusat otak belajar. Oleh karena itu, pada hewan ikan, amfibi, dan reptil, daya belajarnya tingkat rendah ya dibandingkan dengan bangsa burung ataupun bangsa mamalia. Jadi kita bisa lihat dari jumlah proporsi berapa persen cerebrum, berapa persen cerebellum, berapa persen spinal, medula oblongata dan yang lain-lain, kita bisa tahu oh hewan ini dominansinya dia butuh otak yang mengatur apa. Gitu ya. Oke. Semakin kompleks hewan, maka akan semakin besar otaknya dan komposisi dari cerebrumnya akan semakin besar karena fungsi cerebrum adalah mengkoordinasikan berbagai respon terhadap lingkungan yang lebih kompleks. Oke, tadi di awal saya citir tentang cairan cerebrospinal. Anda pernah tahu bayi hidrocephalus? Apa ya itu? Pernah dengar? Pernah Ibu, yang kepalanya ada cairannya kalau nggak salah. Kepala ada cairan, kita juga ada. Ya ini cairan cerebrospinal. Tapi apa yang dimaksud dengan bayi hidrocephalus? Capek kalau ngomong cuma apa? Nggak ngeliat muka tuh nggak enak. Ayo, siapa yang tahu tentang bayi hidrocephalus? Kepala ada cairannya, semua Anda dan saya sekarang di sini ada cairannya. Dia cairannya tuh kayak mengumpul gitu nggak sih Bu di otak? Cairannya mengumpul. Iya, kita ngumpul semua. Otak kita tuh terendam sama air, namanya cerebrospinal. Cerebrospinal fluid ya, CSF. Itu sekitar 1 liter. Nggak tahu ya, dung 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 ya. Ini kalau kita pukul tuh dung 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 terendam otak kita. Ya. Ya, kalau otak wajib direndam sama cairan cerebrospinal. Kemarin waktu praktikum mempreparasi nervus sciatic itu syaraf yang menginervasi syaraf utama yang mengatur pergerakan kaki itu ditetesin. Saya bilang jangan sampai syarafnya kering, jangan sampai syarafnya dipegang. Ya Bu, ditetesin terus syaraf memang harus basah supaya dia sebagai konduktor bisa menghantarkan rangsangan. Sama di otak kita nggak boleh kering. Ya, jadi Anda kalau kekurangan cairan itu sudah pertanda otak Anda udah kekurangan. Tubuh boleh mengering, otak nggak boleh kering. Ya. Jadi cairan bayi hidrocephalus itu ketika terjadi overproduksi dari cairan
spinal yang seharusnya diproduksi 300 cc sampai dengan 500 cc per hari gitu ya, ini bisa 2 sampai 3 kali lipat. Sehingga apa dampaknya? Pada kepala bayi tengkoraknya kan masih belum memiliki tulang sejati 100%. Ya. 50-60 itu masih berupa tulang rawan kondrosit ya sel-selnya, sehingga daya elastisitas tulang rawan itu komposisinya berapa persen sih? Kalau serabut elastinnya SPH dipelajari nggak? Kenapa kalau tulang rawan tuh kalau dimakan tuh masih enak krau gitu ya. Karena kolagen dan serabut elastinnya masih tinggi, lebih dari 70%. Memungkinkan dia memiliki bentuk yang bisa direfraktor, diperbesar, ditekan. Nah, pada saat masa janin ya di bawah usia 5 bulan, itu tulang rawannya masih dominan. Nah, pada saat terjadi rangsangan atau gangguan kontrol produksi cerebrospinal tadi, maka tubuh bayi, otak bayi, nanti ada bagian otak yang memproduksi cairan tersebut, dia terus-menerus memproduksi tanpa membuang. Jadi sistemnya kayak urin. Kita minum tapi terus dibuang. Nah, sama cairan cerebrospinal itu diproduksi tapi dia akan diganti sehari 3 kali. Jadi dibuang sisa-sisa itu, sisa-sisa metabolisme aktivitas sel saraf kita itu dibuang. Nah, dia tidak dibuang, hanya diproduksi. Lama-lama cairannya banyak dan menekan kondrosit, menekan tulang rawan si janin si bayi tadi yang masih sangat lunak, sehingga mengakibatkan penonjolan. Penonjolan yang paling mungkin adalah di area frontal. Jadi nonjolnya itu ke area benjolnya ke atas gitu, karena memang area frontal lah yang masih masih rentan terjadinya perkembangan nih daerah sini. Ini areanya relatif lebih luas, tidak ada kalau di sini dia tertekan oleh ini tulang nih ya, yang ini adalah tulang yang memungkinkan dia sulit untuk bersirkulasi. Jadi dia akan ke depan atau ke atas. Jadi makanya orang-orang bayi yang hidrosefalus itu besarnya ke depan atau ke atas gitu ya. Itu karena overproduksi dari cerebrospinal. Ini merupakan cairan ekstraseluler. Disekresikannya oleh sel-sel ependim-dichoroid plexus yang ada di tengah dari otak kita ya. Lalu nanti tadi seperti yang saya sampaikan, fungsi pertama bantalan otak, kedua dia mengandung nutrisi, dia mengandung ion untuk menjaga si cairan otak, si otak ini berada pada lingkungan yang homeostatis dalam kondisi fisiologis. Sehingga memungkinkan nanti ketika terjadi komunikasi, itu kan listrik semua ya, kemarin udah belajar biolistrik toh, Na ekstrasel, Na intrasel. Nah, ekstraselnya di sini Na-nya disediakan oleh cairan cerebrospinal. Ketika komposisi cairan cerebrospinal ini berubah, misalnya oleh karena bakteri masuk nih ke sana, maka bisa jadi ini akan mengental, mengeras bahkan ya, kalau terlalu banyak protein lolos dari pembuluh darah, dan akhirnya justru akan mengganggu fungsi kerja dari otak. Makanya orang yang punya gangguan infeksi otak, pernah dengar ya Olga, siapa lagi sih? Jupe, itu kan meningitis ya awalnya, jadi peradangan pada selaput lendir otak. Ketika ada peradangan, ada akumulasi sel-sel radang, kemungkinan besar bisa menginvite atau mengundang sel-sel bakteri untuk masuk ke dalam cairan cerebrospinal. Ketika si bakteri sudah masuk ke cairan cerebrospinal, maka dia sudah menyebar ke seluruh otak. Gejalanya satu, cuman pusing nggak berhenti-berhenti. Pusingnya tuh 24 jam. Nah, ini perlu diwaspadai Anda yang mengalami nyeri kepala, ya sakit kepala 24 jam. Kemungkinan ada masalah. Oke. Gimana sekarang nih? Anda diajak sama Bu Atin untuk mikir. Ini otaknya nyala semua, kalau ibarat lampu ya nggak 5 watt. Ada yang ngantuk di sini, kalau ngantuk mungkin dia udah mau shutting down, kekurangan energi otak. Dia 5 watt, tapi sama sekarang Bu Atin Anda disuruh mikir, disuruh menyimak, disuruh melihat gitu ya. Maka seluruh lampu yang ada di otak itu lagi bekerja. Energinya lagi banyak keluar.
Diproduksi sekitar 125 dan 150. Ini lama-lama Anda kalau belajar kan aus, mata kering gitu ya. Aus itu otak butuh cairan, asupan air. Dia memproduksi 125 sampai dengan 150 per produksi, per sekali dia sekret keluar. Jadi total yang ada beredar ini sekitar 125 atau 150. Ini berarti 1 gelas aqua ya. Ya kan? 1 gelas aqua itu membasahi otak kita sampai ke tulang belakang nih, ke bawah. Nah, per hari dia bisa menghasilkan 400 sampai 500 cc per hari. Artinya terjadi proses daur ulang. Yang lagi bersirkulasi di sini muter itu dia menghantarkan ion ke seluruh sel-sel syaraf yang menyusun otak. Kemudian hasil metabolisme buatin kan nyuruh kamu mikir nih. Berarti otak sel-sel syaraf yang ada di otak lagi kerja. Nah, ketika hasil dari kerja sel otak itu menghasilkan metabolit kan, Anda berpikirnya itu adalah sel. Syaraf adalah sel. Maka dia akan mensekresikan metabolit sel. Sisa-sisa hasil metabolit itu akan masuk lagi ke cairan cerebrospinal. Makanya cairan cerebrospinalnya nanti kotor nih. Maka dia harus direabsorpsi, dicuci atau didaur ulang bahasanya dan digantikan lagi dengan yang baru. Gitu. Kalau di darah Anda kenal darah bersih, darah kotor. Tapi darah bersih, darah kotor ini berada pada pembuluh darah yang berbeda. Yang satu vena, darah kotor, darah bersih atau darah yang mengandung O2 itu adalah arteri. Tetapi kalau di cairan cerebrospinal dia satu. Ya, jadi dia menjaga berapa tingkat kekotoran harus segera direabsorpsi dan harus diganti dengan yang baru. Ini penting sekali ya. Semakin banyak Anda berpikir, maka cairan cerebrospinalnya akan sangat banyak diproduksi. Oke. Nah, ini adalah sinyal sel pembuluh darah. Anda lihat. Otak Anda sekarang rata-rata berat Anda berapa? 60 kilo ada? 60 kilo, 50 deh ya. 50, taruhlah 50. 2% dari 50 kilo itu adalah bobot si otak tadi. Termasuk medula spinalis. 2% saja. Otak ya, bukan syaraf yang ada di tubuh atau di kaki dan segala macam. Ini benar-benar hanya otak dan medula spinalis. Bobotnya itu hanya 2%. 2% kali 50 kilo. Berarti sekitar berapa? Berapa? 2% dari 50 kilo? 1. Iya. Otak kita cuma 1 kilo. Tapi apa? Si 1 kilo yang 2% dari bobot badan, dia butuh suplai darah 15% dari total darah yang bersirkulasi. Itu banyak atau sedikit? Bobotnya cuma 2. Tulang kita lebih besar, 30 sampai 40% dari bobot tubuh. Tulang malah tidak membutuhkan darah banyak. Daging kita cukup besar. Otot ya, otot itu cukup besar. Tapi si otak yang cuma 2%, dia butuh suplai darah 15% dari total darah yang bersirkulasi. Itu banyak atau sedikit? Banyak, Bu. Banyak banget. Normalnya kan kalau dia bobot 2% ya pakailah darah cuma 2%, tapi tidak. Kenapa? Ini lihat pembuluh darah otak. Ini adalah pembuluh darah otak yang menghantarkan nutrisi ke otak. Kenapa dia butuh darah? Nah, karena laju metabolisme otak itu sangat tinggi. Jadi kalau diukur sel otot, Anda belajar ada berapa jenis sel? Ada sel epitel, ada sel otot, ada sel tulang, ada sel apa lagi? Sel darah gitu ya. Berbagai jenis sel. Nah, si sel syaraf ini menduduki ranking pertama tingkat kecepatan laju metabolismenya. Dia nomor 1. Iyalah kebayang kalau misalnya Anda nggak tinggi laju metabolismenya, lolak bengong ya. Anak-anak keterbelakangan mental tuh di situ karena apa? Laju metabolisme di otaknya rendah. Ya, makanya slow respon. Karena laju metabolismenya yang sangat tinggi, pada saat istirahat saja, istirahat itu artinya apa ya? Bukannya duduk nih, Anda lagi dengerin saya bukan istirahat. Istirahat itu Anda tidak pegang handphone, Anda tidak berpikir, gitu ya.
Anda benar-benar tiduran saja atau mungkin tidur, saya katakan tidur saja ya. Otak mengkonsumsi 20% total dari oksigen yang masuk, yang dihasilkan atau yang masuk ke dalam tubuh. Nanti ada oksigen kita 5 liter per hari. Berat badan 50 kilo itu kita mengkonsumsi oksigen 5 liter per hari. Berarti 20%-nya langsung dibawa ke otak. Jadi gitu, jumlah darah kamu berapa? Ada 10 liter, 17 liter, maka 15%-nya langsung di-blocking untuk otak dulu. Nggak boleh untuk jantung dulu, nggak boleh untuk paru-paru dulu, nggak boleh untuk lari dulu, nggak boleh. Hanya otak dulu. Kenapa? Karena otak nanti yang nyuruh semua itu beraktivitas. Jadi otak diambil dulu ke otak, diselamatkan dulu otak. Gitu ya. Dia mengkonsumsi 20%. Itu lagi istirahat. Berarti kalau sekarang yang Anda lagi posisi duduk ngelihat laptop, nyimak omongan saya, mencerna penjelasan saya, maka konsumsi oksigennya lebih tinggi. Makanya nanti kalau buatin udah 1 jam, 2 jam ngomong, pusing kan? Pusing nggak? Jujur, pusing nggak? Ya, Pusing, Bu. iya, pusing. Mencernanya udah 5 menit masih oh iya ngangguk-ngangguk masih ngerti. 10 menit 1 jam udah mulai aduh buatin ngomong apa sih udah nggak ngerti. Itu pertanda bahwa otak sudah kekurangan oksigen, sudah sinyalnya udah nggak bisa lagi untuk menyimpan informasi. Kemudian saat istirahat otak menggunakan 50% total konsumsi glukosa. Tadi pagi makan apa? Buatin tadi pagi makan lontong sayur, lagi pengen makan lontong sayur, beli deh gitu ya, nggak mau makan masakan sendiri, lagi bosen. Lontong sayur itu energinya dia cuma menyediakan 500, di bawah 500 kalori lah. Nah, 50% gula yang berasal dari si 500 kalori itu, gitu ya, itu langsung dikonsumsi oleh otak kalau lagi istirahat. Gimana kalau lagi kerja? Gini jelasin mahasiswa. Ya, udah lapar lagi gitu ya. Belum ada 10 menit udah kruk-kruk ya, kekurangan glukosa. Ini kalau dites sekarang mungkin kadar gula darah buatin udah di bawah 100 gitu. Karena apa? Aktivitas otak yang sangat tinggi. Jadi jumlah energi otak itu sangat tergantung pada aliran darah. Makanya kenapa orang diabetes tahu? Orang diabetes paham? Orang diabetes apa sih cirinya? Kenapa orang disebut orang diabetes? Halo? Karena kelebihan kadar gula ya, Bu? Kelebihan kadar gula. Oke, sekarang kamu bayangkan kalau kamu bikin teh manis, kadar gulanya, teh manisnya 1 gelas, gulanya 3 sendok atau 10 sendok. Larutannya sifatnya encer atau kental? Kental. Kental, Ibu. Kental. Kalau kental aliran darahnya bagaimana? Lambat, Ibu. Berat. Kalau aliran darah lambat ke otak, maka gulanya gimana? Ketercukupan glukosa di dalam otak itu gimana? Sedikit, Ibu. Sedikit. Kalau lambat, kamu nyuruh aja. Bang, antar beda ya Gojek Someday sama Gojek yang instan. Kalau Gojek instan kita pesan, dia bawa hanya barang kita. Gitu kan? Dengan waktu estimasi. Tapi kalau Gojek Someday, dia bawa 10 barang. Jadi jemput ke 10 tempat dulu, lalu dia akan menghantarkan ke 10 tempat. Otomatis someday. Yang penting pada hari yang sama. Tapi kalau instan 2 jam, 3 jam. Karena tinggal cuma bawa barang kita. Itu bedanya antara darah yang diabetes dengan darah yang nggak diabetes. Itu. Jadi karena dia lambat nyampenya, nganterin gulanya, makanya orang diabetes gejala pertamanya apa? Pusing. Gampang banget pusing, kunang-kunang gitu kan. Lelah, dia nggak bisa karena otaknya kurang energi. Sekarang satu kasus lagi. Kalau orang hipertensi, tensinya, tekanan jantungnya itu tinggi. Kalau tekanan jantung tinggi, aliran darah lebih cepat atau lebih lambat? Lebih cepat. Lebih cepat. Oke, sekarang kalau dia harus menghantarkan ke banyak titik, tapi dengan cara cepat, kira-kira kebagian waktunya berapa lama dia di satu tempat? Lebih cepat atau lebih lambat?
Lebih cepat Ibu, Transit. singkat. Lebih singkat. Jadi tekanan darah tinggi itu ketika dia melewati sirkulasi darah otak, dia waktunya sangat singkat sekali. Intake sel darah di sel syaraf itu sangat cepat. Ketika waktu cepat, maka transportasi glukosa, transportasi oksigen dari sel darah merah ke sel syaraf itu otomatis tidak berjalan dengan baik, ya kan? Kan oksigen dibawanya 4 dari satu sel darah. Karena wajib dia cepat, karena tekanannya sangat tinggi, baru diturunin 1, 3-nya ke bawah lagi, beredar lagi. Maka jumlah oksigen yang nyampe di sel otak juga sedikit kan? Nah, itu yang terjadi. Kenapa orang tekanan darah tinggi, gejalanya sakit kepala. Gitu, karena dia kekurangan. Anda paham jadi ya? Anda paham kenapa otak akan merespon semua jenis penyakit dengan gejala sakit kepala. Kita bisa menjelaskan tuh dari sistem itu. Ilmu fisiologi tuh begitu. Ya, buatin baru berapa slide ini jelasinnya. Tapi biar Anda paham ya, bagaimana luar biasanya kerja otak kita. Dalam keadaan istirahat saja dia butuh glukosa 50%. Apalagi sekarang buatin ajak mikir. Makanya kalau di kelas, nanti kalian kebagian ya 2 jam sama buatin ya di BA. Bu Elsa mungkin sudah saya sampaikan ya. Sudah belum? Jadi nanti kita tuh, kenapa? Kenapa? Halo, kenapa tadi? Yes, oke. Jadi adil ya, Anda tetap dapat saya di porsi 2 jam. Baik, permintaan yang tinggi untuk darah. Kenapa? Karena kerja dari sel syaraf ini sifatnya bukan anaerobik, melainkan glikolisis aerobik. Jadi memang sangat membutuhkan oksigen yang sangat tinggi. Dia membutuhkan glukosa dan oksigen ya bahkan 5 kali lipat dibandingkan sel-sel yang lain. Kemudian apa? Dia tidak memiliki cadangan glikogen. Jadi otak dan sel-sel syaraf tidak menyimpan cadangan energi dalam bentuk glikogen di dalam selnya. Beda dengan sel hati, beda dengan sel otot atau sel-sel jantung ya. Sel otot jantung juga menyimpan dalam cadangan glikogen. Asam lemak tidak dapat digunakan untuk energi otak. Jadi kalau mau nyiapin energi otak ya mendingan glukosa gitu ya. Makanya buatin suka minum minuman manis, tujuannya supaya otaknya berfungsi gitu ya, dibanding minuman-minuman yang berlemak. Kemudian keton digunakan selama kondisi ekstrim, jadi Anda sedang malnutrisi dalam waktu kronis, maka bisa digunakan keton sebagai cadangan energi untuk kerja otak. Oke, nah yang kedua ada mekanisme, jadi ada tadi bagaimana supaya otak berfungsi dengan baik, ada cairan cerebrospinal. Yang kedua tadi pembuluh darah otak yang sangat masif, sangat banyak jumlahnya dan untuk memenuhi kecukupan oksigen dan gula dari glukosa otak gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada satu mekanisme lagi yaitu blood brain barrier. Blood brain barrier ini adalah pembuluh darah yang nempel di otak ini. Dia memiliki struktur yang berbeda. Jadi dia punya anatomi yang khusus ya untuk membatasi, nih lihat protein di balik ini. Jadi blood brain barrier, kalau pembuluh darah itu kan cuman rapat ya seharusnya, tetapi dia ada septa-septa begini ya. Namanya kita sebut sebagai tight junction yang memungkinkan memblokir berbagai protein, berbagai zat yang tidak dibutuhkan oleh otak atau yang bisa mengganggu kesetimbangan otak. Ini sangat luar biasa. Ini sel-sel syaraf dia akan mengambil O2, dia akan mengambil glukosa, tapi dia tidak akan mengambil protein dan yang lain yang molekulnya sangat berat ya. Antigen juga di sini tidak bisa lolos. Kecuali yang solution yang bersifat hidrofobik. Oke, ini adalah struktur dari blood brain
barrier. Bagaimana mekanismenya masih sama dengan apa yang Bu Elsa sampaikan, ada difusi, transport aktif, endositosis dan eksositosis. Tapi relatif lebih selektif lagi. Kalau Anda tahu bahwa sistem membran sel itu adalah membran semi permeable, ini lebih double ya kekuatannya untuk membarir supaya tidak masuk ke dalam otak. Oke, kita nonton video. Silakan Anda simak. The blood-brain barrier refers to the highly selective permeability of blood vessels within the central nervous system. The barrier controls, in a precise manner, substances that can enter or leave the nervous tissue. It helps maintain the stable state, or homeostasis, of brain tissue amid the fluctuations of circulating substances in the blood, many of which can act as neurotransmitters and could create chaos in neuronal activities if allowed to diffuse freely into the brain. The barrier also protects the brain from blood-borne pathogens and toxins. The blood-brain barrier is composed of several cell types, including endothelial cells that form the wall of blood vessels, mural cells, namely pericytes, partially covering the outside of endothelial cells, and glial cells, astrocytes, whose extended processes, called end feet, wrap around the vessels. The endothelial cells alone can fulfill the functions of the blood-brain barrier, but their interactions with the adjacent cells seem to be required for its formation, maintenance, and regulation. The brain endothelial cells, unlike their counterparts in other tissues, possess unique properties that allow them to tightly control the passage of substances between the blood and brain. These properties can be classified into physical, transport, and metabolic categories. The brain endothelial cells are held together by tight junctions, which serve as physical barriers, preventing movements of substances through the space between cells. They have very low rates of vesicle-mediated transcellular transport. They control the movement of ions and substances with specific transporters, of which there are two major types: efflux transporters and nutrient transporters. Efflux transporters use cellular energy to move substances against their concentration gradient. These transporters are usually located on the blood side of endothelial cells. They transport lipophilic molecules, which have passively diffused through the cell membrane, back to the blood. Nutrient transporters, on the other hand, facilitate the movement of nutrients, such as glucose and essential amino acids, into the brain, down their concentration gradient. The brain endothelial cells also contain a number of enzymes that metabolize and thus inactivate certain neurotransmitters, drugs, and toxins, preventing them from entering the brain. An intact blood-brain barrier is critical for normal brain functions. Neurological diseases such as encephalitis, multiple sclerosis, brain traumas, Alzheimer's disease, epilepsy, strokes, and tumors can breach the barrier, and this in turn contributes to disease pathology and further progression. To note, however, that not all areas of the brain have the blood-brain barrier. For example, some brain structures are involved in hormonal control and require better access to systemic blood, so they can detect changes in circulating signals and respond accordingly. These non-barrier areas are located around the midline of the ventricular system and are known as circumventricular organs. Some of their bordering regions have a leaky barrier. The blood-brain barrier also has its downside. While it protects the brain from unwanted drugs and toxins, it also prevents therapeutic drugs from entering the central nervous system to treat diseases. Several strategies are developed to overcome this obstacle, including delivering the drug directly into the cerebrospinal fluid, use of vasoactive compounds, designing drugs with higher lipid solubility, hacking the endogenous transport system to carry the drug, and blocking the efflux transporter that pumps the drug back to the bloodstream. Oke, jadi paham ya bahwa sedemikian hingganya otak dilindungi oleh berbagai jenis mekanisme. Ya kan? Tadi bahkan protein-protein tinggi aja nggak bisa gitu ya, kecuali dia dalam bentuk monopeptida yang sangat kecil dan itu juga
sangat selektif sekali untuk bisa masuk lolos. Ada berbagai mekanisme tadi kayak misalnya enzim-enzim yang di antara dua double membran itu dia akan mengeliminasi antigen, mengeliminasi protein, mengeliminasi drug yang bisa masuk atau bisa berpotensi merusak otak. Makanya obat-obatan yang bisa bekerja atau memang sasaran bekerjanya sel-sel otak, dia harus dibuat secara dengan media yang lipid soluble ya. Jadi dia bisa masuk ke dalam membran lipid dan bisa lolos. Itu baru dia akan bekerja pada sel syaraf, bisa menempel di reseptor. Jadi memang obat-obat yang bekerja langsung pada sistem otak itu mahal sekali, beda dengan obat-obat yang untuk otot ataupun yang lainnya. Itu adalah salah satu bentuk mekanisme atau salah satu penjelasan kenapa otak itu diproteksi sedemikian hingga. Ya, kenapa? Karena dari otaklah kita kemudian bisa hidup. Otaklah penentu kita hidup atau mati, ya kan? Anda kalau misalnya seluruh tubuhnya sudah off, shutting down gitu ya, tapi kalau otaknya ternyata masih menunjukkan EEG, adanya sinyal-sinyal kerja, itu masih disebut hidup. Ya. Tapi kalau Anda sudah di EEG-nya sudah tidak ada lagi aktivitas, ya, Anda disebut dengan koma. Tinggal kita lihat kemampuan tubuh berapa lama nih. Makanya dengan koma Anda disuplai oksigen karena tidak bisa menghirup oksigen. Anda disuplai nutrisi karena tidak bisa lagi gitu. Ya, Anda memetabolisme sel-sel supaya selnya dipertahankan hidup selama mungkin. Coba kalau dicabut kan infusnya dicabut, oksigennya dicabut, udah sel mati massal. Gitu ya. Makanya pada kasus koma diberi alat-alat bantuan kehidupan karena otaknya sudah tidak mampu lagi memerintahkan seluruh sel, jaringan dan organ untuk hidup. Gitu. Itu yang terjadi. Baik, saya rasa hari ini itu udah jam 9.57, Anda mungkin mau kuliah lagi. Silakan disimak penjelasan di channel YouTube saya. Nanti kita akan melanjutkan dalam diskusi minggu depan ya. Minggu depan insya Allah kita pelaksanaannya offline ya. Oke, baik. Silakan PJ sebelum saya tutup untuk didokumentasi. Iya, teman-teman boleh dinyalain dulu kameranya. Kayaknya yang belum on cam terkendala jaringan, saya ambil aja ya, Bu. Iya, silakan, enggak. Sudah, Ibu. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih.